SDGs atau Sustainable Development Goals ialah suatu kebijakan komitmen pembangunan dalam lingkup dunia guna mensejahterakan masyarakat, melestarikan alam, dan memberantas kesenjangan. SDGs mencangkup 17 tujuan dan 169 target dan harapannya dapat tercapai di tahun 2030. Dari 17 tujuan SDGs, kita sekarang akan membahas salah satunya, yaitu pendidikan. Kenapa pendidikan? Di dalam SDGs, pendidikan memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Bagi suatu negara, pendidikan adalah investasi SDM yang akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Akan tetapi, kenyataannya, pendidikan di dunia masih belum merata. Masih banyak sekolah-sekolah di seluruh penjuru dunia yang belum mendapatkan fasilitas yang layak. Pendidikan di Indonesia termasuk terpantau baik akhir-akhir ini. Namun, masih belum merata. Berbagai daerah, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari kota dan tidak mendapatkan sistem pendidikan yang layak. Hal ini dapat terjadi karena adanya berbagai keterbatasan. Salah satunya adalah dari segi sarana prasarana yang tidak memadai dan persebaran guru yang masih belum merata. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Pertama, sarana prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana di sekolah dapat menyebabkan pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal. Karena hal ini, peserta didik dan tenaga pendidik terkena dampaknya. Karena sarana dan prasarana yang belum memadai, mereka harus menempuh jalan yang jauh karena terbatasnya transportasi dan sampai harus melewati medan yang terjal serta sulit dilewati untuk hanya melangkahkan kaki di sekolah. Dan setelah sampai di sekolah, terkadang kondisi bangunan sekolah sudah tidak layak pakai, seperti di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Atapnya yang terbuat dari daun lontar, lantainya yang terbuat dari tanah, serta hanya tersedia 3 kelas dan 1 ruang guru. Sampai ketika hujan, kelas harus diberhentikan karena terjadi kebocoran. Lihatlah seberapa buruknya sarana dan prasarana kita dalam pendidikan. Apa tidak cukup daerah perkotaan saja yang terus dimajukan? Yang kedua, persebaran guru yang masih belum merata. Selain sarana dan prasarana, guru adalah aspek terpenting dalam sebuah pendidikan. Bagaimana caranya mendidik jika tenaga pendidiknya tidak ada? Persebaran guru di Indonesia masih kurang merata. Persebaran guru masih sangat berpusat di Pulau Jawa. Akan tetapi, di daerah pelosok, bingung mau belajar dengan siapa. Seperti yang kita ketahui, jarang orang yang mau menjadi sukarelawan untuk menjadi guru di daerah terpencil. Dan jarang tenaga pendidik dari negara ditugaskan untuk mengajar di pedesaan. Lalu, apa rencana selanjutnya? Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Silahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan pembahasan.
Nah, dari kondisi pemaparan tersebut, untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan dan pengelolaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Kemudian, seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 12 Pasal 45 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Begitu juga dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, bahwa tenaga pendidik dan sarana prasarana sangat diprioritaskan. Dalam menangani kasus tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan fasilitas dalam infrastruktur pendidikan di Indonesia. Ada beberapa jalan yang dapat dipertimbangkan, antara lain: pertama, meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah yang lebih mengutamakan seperti daerah pelosok. Kedua, sarana transportasi yang memadai juga diperlukan, dan juga perbaikan infrastruktur di daerah yang lebih membutuhkan. Dan yang ketiga, pemerintah mengadakan program beasiswa yang diberikan kepada siswa dengan ekonomi rendah untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian, upaya pemerintah untuk mengatasi persebaran tenaga pendidik yang kurang merata dengan cara: yang pertama, perekrutan guru PPPK atau P3K. Kedua, pemerintah menyiapkan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri untuk mengatur distribusi guru. Dengan SKB 3, memungkinkan guru dapat berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Yang ketiga, pemanggilan guru putra daerah, yaitu memanggil guru yang bekerja di daerah lainnya untuk mengajar di daerah tempat tinggal sendiri. Dan yang terakhir, mengadakan volunteer. Dan yang terakhir, pendapat kami tentang ini semua. Dari permasalahan pendidikan di Indonesia, kami menyimpulkan bahwa untuk membangun pendidikan yang lebih berkualitas di Indonesia, pemerintah harus berfokus pada pemerataan terlebih dahulu sebelum melakukan peningkatan pada sarana dan prasarana, agar pendidikan di pelosok-pelosok desa di Indonesia mendapatkan sarana yang lebih layak, dan untuk tenaga pendidik dan calon tenaga pendidik untuk dimaksimalkan dalam mengikuti program PPP agar menjadi tenaga pendidik yang lebih kompeten dan mampu ditugaskan dimanapun mereka akan ditugaskan nanti. Untuk Kementerian Pendidikan sendiri, tolong semua ini harus diawasi agar berjalan lancar, dan untuk dana yang diberikan, tolong untuk dikelola agar tidak habis hanya untuk rapat saja. Itu saja. Sekian dari kami. Nuhun.